Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak didik sekalian, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Seperti biasa pada hari Senin antum belajar, yaitu kita belajar matematika, ya kan? Baik anak didik sekalian, pada kesempatan ini afwan ya, kembali kita akan belajar secara delay melalui via YouTube ya. Karena ada kendala koneksi ya di sekolah ya, koneksi jaringan. Jadi qadarullah pada kesempatan ini kita akan tetap melaksanakan pembelajaran secara delay ya. Baik anak didik sekalian, anak sebenarnya sangat berharap ya kita bisa belajar secara Zoom, tetapi agar anak bisa menanya-nanya antum ya tentang pemahaman antum tentang materi yang sebelumnya. Karena minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, anak membuat latihan kepada antum ya, masih banyak dari antum yang belum mengumpul. Jadi anak belum lihat apakah antum sudah paham materi sebelumnya sehingga kita bisa lanjut ke materi berikutnya atau belum, ya kan? Jadi karena sekarang kita belajar secara delay, kita akan masuk, anak berharap antum sudah paham pelajaran sebelumnya ya, bisa antum lihat di YouTube ya pelajaran sebelumnya agar antum bisa lebih mudah untuk paham ke pelajaran kita hari ini ya. Baik anak didik sekalian, sekarang kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang kesebangunan dan kesebangunan bangun datar ya. Kita sudah belajar kemarin kesebangunan persegi ya kan, kesebangunan bangun datar ya. Baru kita sudah belajar tentang kesebangunan segitiga ya. Ana sudah buat latihan kemarin kesebangunan segitiga ya. Beberapa dari antum sudah mengerjakan. Kemudian minggu lalu kita sudah masuk ke kesebangunan trapesium ya. Ya, di sini juga kita di kesebangunan trapesium ini juga kita kemarin menggunakan 2 rumus ya. Bisa dengan menggunakan pelajaran sebelumnya yaitu konsep kesebangunan segitiga ya, kemudian ada rumus cepatnya juga ya minggu lalu. Jadi kita buat kembali ya kesebangunan trapesium ya. Minggu lalu kita bahas tentang kesebangunan trapesium. Di sini kita akan buat kembali sebagai ya murojaah biar antum bisa lebih ingat kembali ya pelajaran minggu lalu. Jadi di sini ada sebuah trapesium ya, trapesium PQRS ya kan. PQRS diketahui panjang PQ sama dengan 10 cm. Kemudian PT sama dengan 2 cm, kemudian TS sama dengan 3 cm ya. Kemudian di sini ditanya yaitu TU, panjang TU ya. Jadi untuk mengetahui panjang TU ini, di sini bisa kita tarik garis yang sejajar, artinya sejajar dengan QR, artinya kemiringan dari QR sama dengan kemiringan dari PS ya. Ya, garis yang baru ini. Bukan PS ya, garis yang baru yang akan kita buat. Seperti itu ya. Nah, jadi sehingga di sini akan membentuk jajar genjang. Ya. Misalkan ini kita sebut sebagai V ya kan. Ini kita sebut sebagai W. Ya. Titik ini, titik W, ini titik V, ya kan? Jadi di sini untuk mencari panjang TU ya, di sini kita ketahui tadi PQ sama dengan 10 cm. Kemudian ini panjang VU tentu juga 10
cm, ya kan? Panjang WR tentu juga 10 cm, ya. Jadi di sini ditanya yaitu panjang TU. Di sini sudah kita ketahui VU. Berarti yang perlu kita cari sekarang yaitu TV, kan? TV, ya. Jadi di sini untuk mencari panjang TV, jika antum sudah mengikuti pelajaran kita sebelumnya tentang kesebangunan dari segitiga, antum tentu bisa mencari panjang dari TV ini, ya kan? Yaitu kita tinggal lihat yang mana dari sisi dari kedua segitiga ini yang sebangun. Yaitu yang pertama yang kita lihat segitiganya yang mana, yaitu segitiga PSW sebangun dengan segitiga PTV, kan? Seperti itu. Jadi di sini berarti sisi PT, ya kan, bersesuaian dengan PS, kan? Sisi samping kiri dari segitiga kecil tentu bersesuaian dengan sisi samping kiri dari segitiga besar, ya kan? Kalau ini 2 cm dan ini 3 cm, berarti panjang dari P ke S sama dengan 5 cm nanti, ya. PS sama dengan, kita buat di sini tadi berapa? Baik, yang ini 10, soalnya kurang lengkap, ya. SR 25, ya, SR 25, ya kan? Diketahui SR-nya sama dengan 25, ya. Di sini kalau ini 25, S ke R, di sini 10, berarti di sini S ke W berapa? 25 dikurang 10 berarti kan 5 cm. Ya. Di sini PT per PS, ya kan, segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar. Berarti segitiga yang kecil juga duluan kita buat TV per SW, kan? Sisi alas dari segitiga yang kecil bersesuaian dengan sisi alas dari segitiga yang besar, ya kan? Baru kita bandingkan, kita masukkan nilainya. PT itu berapa? 2. PS berarti berapa? 2 tambah 3, 5. Kan? Kemudian apa? TV berapa? TV yang akan dicari. TV per SW. SW tadi udah kita dapat 5, kan? Yaitu 25 dikurang 10. Yaitu 5. Ya. Bukan 5, ya. 15. Afwan. 25 dikurang 10 sama dengan 15. Ya, seperti itu, ya. Berarti kita tinggal kali silang. Yaitu 5 dikali TV sama dengan 15 dikali 2. Berapa 15 dikali 2? Sama dengan 30. TV sama dengan 30 dibagi 5. TV sama dengan berapa? 30 dibagi 5. 30 dibagi 5 yaitu 6, ya kan? 6 dikali 5 sama dengan 30, ya. Seperti itu. Maka kita dapat yaitu TV sama dengan 6. Berarti TU berapa? VU sama dengan 10. TV sama dengan 6, berarti TU yaitu berarti TU sama dengan, ini U, ya. TU sama dengan TV ditambah VU sama dengan 10 ditambah, afwan enggak nampak, ya. TU sama dengan TV tambah VU sama dengan 10 tambah 6 sama dengan 16. Seperti itu, ya. 16, ataupun dengan cara cepatnya seperti minggu lalu yang udah kita buat rumusnya. Cara cepatnya antum tinggal kalikan ini.
kalikan yang di atas ini, atas samping atas dikalikan dengan alas yang di bawah, ya kan? Kalau dicari TU-nya, ya garis di tengahnya, kita dapat menggunakan rumus yang ini 2 dikali yang di bawah ini 25 ditambah 10 dikali 3, yang di bawah dikali yang di atas, 3 dikali 10, 3 dikali 10 per 2 tambah 3, ya seperti itu ya, 2 ditambah 3, ya sama dengan ya 2 dikali 25 sama dengan 50 ditambah 3 kali 10 sama dengan 30 dibagi 2 tambah 3 sama dengan 5 sama dengan berapa? 50 tambah 30 80 dibagi 5 sama dengan berapa? Yaitu 16, ya. Sama jawabannya seperti yang tadi, yang ini. Jika panjang kita cari secara manual, ya kan? Rumus panjangnya, dan bisa juga antum gunakan rumus cepatnya seperti ini ya. Jika nanti ada ujian ya dengan soal yang banyak, ya misalkan pilihan ganda soalnya, bisa antum gunakan secara cepat, yaitu dengan rumus seperti ini ya, yaitu sisi samping sebelah atasnya dikalikan dengan alasnya ditambah sisi samping sebelah bawah dikali dengan panjang garis yang di atas dibagi dengan ini 2 ditambah 3 ini, ya seperti itu. Maka jawabannya sama-sama 16, seperti itu ya. Yang minggu lalu kalau ada pertanyaan boleh antum tanyakan nanti ya melalui WA pribadi. Jadi di sini untuk segitiga udah antum buat kemarin latihan ya. Sekarang yang nomor 2 ini adalah menjadi latihan antum ya. Di sini yaitu yang diketahui seperti yang ada di gambar, yang ditanya yaitu panjang dari XY, garis yang di tengahnya ya. Caranya yaitu seperti yang kita terangkan tadi. Coba antum buat dengan kedua cara ya. Bisa antum kumpul melalui WA ya, dipoto dan dikumpulkan ya. Sekarang kita akan masuk ke, bisa antum lihat buku halaman 258 ya. Sekarang kita akan masuk aplikasi dari sebelum kita masuk ke kongrenan, sekarang kita akan coba masuk satu contoh aplikasi dari konsep kesebangunan ini ya. Bisa antum lihat di buku antum halaman 258 ya. 258, masing-masing dilihat bukunya halaman 258. Ana akan bacakan soalnya ya. Di sini yaitu aplikasinya untuk memperkirakan tinggi bukit ya, aplikasi dari konsep kesebangunan. Soalnya 2 mahasiswa teknik sipil, Agung dan Ali, ingin memperkirakan tinggi suatu bukit terhadap posisinya berdiri yang tidak jauh dari bukit itu. Mereka menggunakan bantuan peralatan laser yang dipasang pada sebuah tongkat penyangga setinggi 3 meter dari permukaan tanah. Agung mengamati puncak bukit melalui alat tersebut dan diperoleh garis pandang ke puncak bukit adalah 1540 meter. Ali berbaring di tanah memandang ke arah ujung peralatan tersebut ya.
tanah memandang ke arah ujung peralatan tersebut dan puncak bukit sehingga tampak sebagai garis lurus. Posisi mata Ali berjarak 4 meter dari tongkat penyangga. Perkirakan tinggi bukit tersebut, ya. Jadi di sini seperti gambar yang udah ana gambar, yang sama juga seperti yang ada di buku antum, ada sebuah bukit, ya. Jadi Ali dan Agung ingin memperkirakan ketinggian dari bukit ini. Mereka menggunakan bantuan yaitu tongkat dan laser, ya kan? Jadi di sini ya tongkat, ya. Jadi di sini dibuat laser, diketahui jarak dari laser ke sini ke tinggi bukitnya, ya, yang nampak di situ yaitu 1540 meter, ya, dari lasernya. Kemudian Ali berbaring di sini, yaitu pandangan Ali di sini matanya, ya, di sini. Kemudian jaraknya dari sini ke sini ke tongkatnya yaitu 4 meter, ya kan? 4 meter. Kemudian di sini ditanya perkirakanlah tinggi dari, kemudian di sini diketahui juga tinggi dari tongkatnya, ya, 3 meter. Kemudian ditanya perkirakanlah tinggi dari bukit ini, ya kan? Maka di sini kita jawab dengan konsep dari kesebangunan, ya kan, juga dibantu dengan konsep Pitagoras, ya, yang sudah antum pelajari di kelas 8, ya kan. Di sini antum lihat ini adalah segitiga siku-siku, sehingga kita gunakan rumus yaitu Pitagoras, ya kan. Siapa yang masih ingat teorema Pitagoras? Yaitu kuadrat dari sisi terpanjangnya, sisi paling panjangnya yaitu sisi miringnya adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lain, ya kan. Berarti sisi miring yang ini dapat kita cari, yaitu kita misalkan X, ya, sisi miringnya X sama dengan akar dari berapa? 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat, kan? Berapa? 16 ditambah 3 kuadrat. 3 dikali 3 9 sama dengan akar dari 25. Berapa akar dari 25? Sama dengan 5. Jadi kita dapat panjang X-nya sama dengan 5. Ya, jarak dari sini ke sini ke titik tongkatnya, ya, sama dengan 5. Berarti sudah kita ketahui di sini, sudah kita dapatkan, yaitu misalkan kita buat ini A, B, C, D, E, ya kan? Berarti di sini ada dua segitiga yang sebangun, yaitu A, B, C dengan A, D, E, ya kan? A, D, E segitiga yang besar, A, B, C segitiga yang kecil. Karena di sini sebangun, ya, maka dapat kita cari ataupun perkirakan tinggi dari T ini, tinggi dari bukitnya, ya, yaitu dengan menggunakan konsep sebangunan. Yang mana? Yang pertama kita lihat yang mana sisi-sisinya yang sebangun, ya kan? Berarti yang ini yang bersesuaian. Yang mana? Berarti AD-nya bersesuaian dengan AB, kan? Berarti bisa kita tulis AD per AB sama dengan apa? BC per, yang sini yang besar duluan tadi kita buat, ya. AD per AB sama dengan berarti ini ED yang besar juga, berarti yang di atas ED per BC ataupun DE, ya, biar lebih enak disebutkan DE per BC, ya. Udah tinggal kita masukkan nilainya. AD berapa? AD yaitu ini 1540 ditambah 5,
kan? AD berarti 1545 per AB-nya berapa? 5 sama dengan DE-nya berapa? Yaitu yang mau dicari, T tingginya kan, per ini 3. Udah. Seperti itu kan konsep dari kesebangunan, yaitu tinggal kita kali silang. Yaitu 5 dikali T sama dengan 1545 dikali 3. Berapa 1545 dikali 3? Yaitu 5T sama dengan 4635 ya. Di sini 5 dikali T sama dengan 4635. T sama dengan berarti kali pindah ke kanan menjadi bagi ya kan, 4635 dibagi 3 ya dibagi 5. T sama dengan berapa? T sama dengan 4635 dibagi 5 sama dengan 927 meter ya. Jadi di sini diperkirakan ya, dengan menggunakan konsep dari kesebangunan dapat diperkirakan ketinggian dari bukit tersebut yaitu 927 meter ya. Seperti itu ya. Ini salah satu aplikasi dari kesebangunan ya. Bisa antum lihat lagi, banyak lagi soalnya di buku antum tentang aplikasi dari kesebangunan ya. Bisa antum coba latih-latih di rumah ya, seperti itu. Baik anak didik sekalian, jika ada pertanyaan bisa juga antum tanyakan melalui WA nanti ya. Kita akan masuk ke berikutnya, yaitu tentang kekongruenan bangun datar ya kan. Berarti di sini sudah kita selesai ya dengan kesebangunan bangun datar. Di sini kita akan masuk ke kekongruenan bangun datar ya. Kalau kesebangunan kemarin ada 2 syaratnya, yaitu dikatakan sebangun 2 bangun datar, yaitu saat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, seperti itu. Ataupun sisi-sisi yang bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya yaitu sama, ya kan? Itu disebut sebagai kesebangunan ya kan, perbandingannya yang sama ya. Tapi kalau kekongruenan, sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya harus sama ya, tidak perlu dibandingkan, panjangnya harus sama ya. Jadi di sini kemudian sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama ya. Kalau yang kesebangunan sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sama besar ya, sama besar. Kemudian perbandingan dari panjang sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sama besar ya kan perbandingannya. Tetapi kalau kekongruenan panjangnya harus sama ya kan, yang bersesuaian harus sama, kemudian sudutnya yang bersesuaian harus sama. Jadi sama persis dia. Jadi kalau kita misalkan tempelkan antara bangun datar yang satu tersebut dengan bangun datar yang satu lagi, jika bangun datar yang satu tersebut kongruen dengan bangun datar yang lain, maka akan menutupi dari bangun datar yang satu lagi ya.
bisa ditempelkan dan sama persis dia panjangnya dan sudutnya, ya, panjang dari sisi yang bersesuaian sama sudut yang bersesuaian sama, seperti itu ya. Di sini antum bisa baca dua benda atau lebih yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Di sini antum bisa lihat bentuk dan ukuran yang sama disebut sebagai kongruen. Dilambangkan seperti ini, ya, dua garis lurus kemudian satu garis seperti ini, ya, dilambangkan kekongruenan, ya. Contohnya ini, ya, di sini ada dua trapesium, ya kan? Diketahui bahwa dua trapesium ini apa? Kongruen, ya kan? Ditanya apa? Tentukan besar sudut R. Sudut R yang mana di sini? Yang ini. Perhatikan bangun trapesium ABCD dengan bangun trapesium PQRS, ya. Berarti di sini agar dapat menentukan besar sudut R, terlebih dahulu kita buktikan bangun trapesium ABCD kongruen dengan bangun trapesium PQRS, ya. Berdasarkan gambar diperoleh keterangan bahwa panjang AB sama dengan PQ. Antum lihat di sini AB sama dengan PQ, sama-sama tandanya. Ya, di sini antum harus bisa melihat tanda, ya. Tandanya ini sama. Berarti ini panjangnya sama. Kemudian yang ini AD sama dengan QR. AD sama dengan QR. AD sama dengan QR. Nah, sama dibuat tandanya di sini. Ya kan, ini menunjukkan bahwa panjangnya sama, ya. Kemudian BC sama dengan PS. BC sama dengan PS. Nah, sama tandanya, berarti sama panjangnya. Ya. DC kemudian CD sama dengan RS. CD sama dengan RS. Sama tandanya, ya. Berarti sama panjangnya. Berarti panjang sisi-sisi pada bangun trapesium ABCD ternyata sama panjang atau bersesuaian dengan panjang sisi-sisi bangun trapesium PQRS, ya. Jadi terbukti jika bangun trapesium ABCD kongruen dengan bangun trapesium PQRS tadi, ya. Berdasarkan sifat kongruen yang berlaku maka sudut, ini dibaca sudut, ya. Sudut A sama dengan sudut Q sama dengan 75 derajat, ya. Sudut B sama dengan sudut P sama dengan 65 derajat. Sini tadi 75. Berarti bersesuaian dengan Q. 75 juga berarti. Sudut B bersesuaian dengan sudut P. Berarti di sini 65 juga. Ya kan? Baru di sini sudut R sama dengan 105. Berarti di sini juga 105 juga. Ya, kemudian ini ditanya ini. Sekarang yang ditanya ini sudut X, ya. Sudut X-nya berarti berapa? Sudut D sama dengan sudut R, ya kan? Berarti pada trapesium berlaku jumlah besar keempat sudutnya adalah 360 derajat. Dan di sini antum harus ingat, ya, besar sudut trapesiumnya itu yaitu 360 derajat. Besar sudut segitiga itu berapa? Seluruh sudut segitiga ketiga-tiganya yaitu 180 derajat, ya. Sudut lingkaran yaitu 360 derajat. Sudut persegi ataupun persegi panjang yaitu sama, ya. Berapa? Yaitu 90 dikali 4, ya kan? 360 juga, ya, 360 derajat. Berarti ini untuk mencari nilai R, sudut R, ya, di sini kan udah diketahui 3, ya. Berarti tinggal kita buat 360 derajat dikurang yang ini dijumlahkan semua. Berarti 360 derajat dikurang 245 derajat sama dengan 115 derajat, ya. Demikian ya pertemuan kita pada kesempatan ini, ya.
Di sini ya yang sering, yang panjang pembahasannya yaitu di kesebangunan ya. Karena di kesebangunan kita harus membandingkannya ya. Sedangkan di kekongruenan biasanya tidak banyak soal ya tentang kekongruenan karena materinya lebih mudah ya kan. Seperti itu. Ya. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh antum tanyakan ya. Kemudian ini tugas yang tadi nanti ana fotokan sebagai latihan antum ya. Ana harapkan dapat antum kumpul ya. Demikian, terima kasih atas perhatian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.